Orang dewasa benar-benar aneh. Ia menggambar ular sanca mencerna gajah. Bertanya apakah mereka takut? Mereka tertawa dan berkata, mengapa mereka harus takut dengan topi? Agar orang dewasa lebih mengerti. Ia menggambar adegan gajah di perut ular sanca. Tapi orang dewasa memberitahunya, jangan membuang waktu untuk hal yang tidak berguna. Harus tetap belajar dengan baik. Jadi pada usia 6 tahun, saya melepaskan kesempatan untuk menjadi seorang pelukis, menjadi seorang pilot. Tapi setiap kali saya bertemu visioner, ia masih akan menunjukkan gambar itu kepada mereka. Tapi jawaban semua orang tetap sama. Itu adalah topi. Akhirnya ia yakin ia tidak akan menunjukkan lukisannya kepada orang lain lagi. Dia mulai mencari uang dan melakukan hal berguna. Hidupnya sangat kesepian. Tidak ada orang yang berbicara dengannya. Sampai hari itu pesawatnya mogok, jatuh di gurun Sahara yang tak berpenghuni. Tolong gambarkan aku seekor domba. Saya kaget dan panik. Dari mana anak itu berasal? Tapi untuk setiap pertanyaannya, anak ini tidak menjawab. Hanya pengulangan. Bisakah Anda menggambar saya seekor domba? Dihadapkan dengan pertanyaan samar anak itu, aku memutuskan untuk mengikutinya. Tapi sejak saya berusia 6 tahun, saya tidak pernah mendapatkan kuas lagi. Jadi saya memberinya satu-satunya topi yang saya lukis. Tidak, saya tidak ingin ular piton dengan gajah di perutnya. Piton berbahaya, gajah besar dan berat. Semuanya kecil di tempat saya tinggal, saya ingin seekor domba. Pada titik ini saya menyadari bahwa saya tidak menghadapi orang dewasa tetapi seorang anak. Tapi saya menggambar 3 kali berturut-turut dan dia tidak puas. Bukan karena domba itu terlihat kurus, maka domba itu terlalu tua. Atau karena tanduk di kepala. Itu bukan domba. Saya telah kehilangan kesabaran untuk memperbaiki mesin lebih awal. Saya menggambar kotak kecil, memberitahunya bahwa domba itu ada di dalam. Tanpa diduga, dia terkejut mengatakan bahwa inilah yang dia inginkan. Aku sudah dewasa. Saya tidak bisa melihat domba di dalam kotak. Sepertinya orang dewasa itu tidak bisa melihat gajah di perut ular piton. Selamat pagi. Pangeran kecil dan aku berkenalan. Saya tahu bahwa dia berasal dari planet B612 yang sangat jauh. Pangeran kecil suka melihat matahari terbenam. Planetnya kecil, hanya memindahkan kursi beberapa langkah dan dia bisa melihatnya kapan saja. Dia mengatakan bahwa suatu hari dia menyaksikan matahari terbenam 44 kali. Setelah beberapa saat pangeran kecil berkata lagi, ketika seseorang merasa sedih, orang suka melihat matahari terbenam. Ada masalah lain yang mengganggu pangeran kecil. Planetnya akan selalu ditumbuhi pohon. Dia berharap domba-domba itu bisa memusnahkan mereka. Tetapi jika seekor domba makan rumput, apakah dia akan memakan bunga? Pada saat ini, saya menemukan bahwa pesawat mengalami kerusakan serius. Menghadapi habisnya air lagi, saya tidak dalam mood untuk berbicara dengannya tentang topik naif ini. Memberitahu dia apa yang saya lakukan sekarang sangat penting. Jika seseorang menyukai sekuntum bunga di antara jutaan bintang, hanya satu. Hanya melihat bintang sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Lalu berkata pada dirinya sendiri, bunga saya tumbuh di beberapa planet di atas. Tapi jika domba memakan bunga, maka dia akan melihat saat semua bintang mati. Apakah Anda masih berpikir ini tidak penting? Itu sama sekali tidak masalah bagimu, bukan? Melihat pangeran kecil melarikan diri dalam kekecewaan, saya tiba-tiba menyadari bahwa saya telah membuat pangeran kecil terluka. Saya dengan panik mencari dia di padang pasir. Saya ingin memberitahunya bahwa bunganya penting. Tapi pangeran kecil menghilang seperti angin. Aku mulai merindukan anak yang penuh misteri ini. Demi menjaga satu-satunya temanku, saya menggambarnya. Aku lapar. Saya sangat senang dia kembali lagi. Mulai sekarang saya akan menjawab setiap pertanyaannya dengan serius. Sekarang tentang domba makan rumput. Saya punya 2 solusi. Pertama, pasang penutup moncong untuk domba. Kedua, menggambar pagar di sekitar bunga. Kemudian pangeran kecil menggambarkan planetnya secara rinci kepadaku. Planet pangeran kecil memiliki 3 gunung berapi seukuran lututnya. Pangeran kecil membersihkannya setiap hari. Tiba-tiba mawar yang indah muncul. Pangeran kecil langsung jatuh cinta pada bunga itu. Mereka menghabiskan banyak waktu bahagia bersama.
Rose jelas mengandalkan dan mengagumi pangeran kecil, tapi selalu menyiksanya dengan kesombongan. Melakukan segala yang mungkin untuk membuat pangeran kecil merasa kasihan padanya. Aku mencintainya tapi aku sangat tidak bahagia. Saya mulai menyadari bahwa saya sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Jadi saya memutuskan untuk meninggalkan planet saya untuk belajar sesuatu. Ketika Rose tahu bahwa pangeran kecil pergi karena alasannya sendiri, Rose sangat kesal, dan menunjukkan cintanya kepada pangeran kecil. Tapi karena harga diri, Rose tidak bisa menahan diri. Lagi pula, aku masih memiliki diriku. Jadi jika kamu ingin pergi, maka pergilah. Setelah pangeran kecil pergi, hanya ada satu raja di planet pertama yang dia kunjungi. Dia berada di sebuah planet dengan hanya miliknya sendiri. Merasa bahwa dia mendominasi segalanya. Tapi sebenarnya dia tidak berhak mengatur hal lain. Pangeran kecil datang ke planet lain. Ada seorang pengusaha yang sibuk menghitung bintang di langit tanpa lelah. Bintang-bintang ini akan membuatnya kaya. Datang untuk membeli lebih banyak bintang seperti ini. Tapi dia tidak pernah berpikir, apa yang bisa dia lakukan untuk mereka setelah memiliki bintang-bintang ini. Pangeran kecil punya bunga, dia bisa menyiraminya setiap hari. Tapi planet-planet ini tidak ada gunanya bagi mereka. Seorang ilmuwan tinggal di planet ini. Dia adalah yang terbaik dalam penalaran. Tapi tidak peduli apa kebenarannya, pangeran kecil tahu bahwa dia tidak bisa belajar apapun di sini. Orang dewasa ini sangat aneh. Bahkan mengejar kekuasaan dan uang sendiri. Tidak tahu apa artinya. Akhirnya pangeran kecil datang ke bumi. Tetapi burung-burung itu terbang begitu mereka mendarat. Bagaimana dia harus kembali ke planetnya? Sepanjang jalan, pangeran kecil tidak menemukan siapapun. Baru saja melihat gunung yang menjulang tinggi. Dia ingin menyapa mereka, tetapi setiap panggilan adalah respons yang sama. Tolong menjadi temanku, tolong menjadi temanku. Aku kesepian, aku kesepian. Planet ini aneh, selalu mengulang perkataan orang lain. Saya menghadapi masalah yang sangat nyata ini. Saya tidak punya air lagi. Jika saya tidak memperbaiki pesawat, saya akan mati di padang pasir. Pangeran kecil menawarkan untuk mencari air. Bagaimana mungkin ada oasis di gurun tak berujung ini? Bukankah lebih buruk jika aku tersesat? Tinggal di sini untuk memperbaiki mesin. Setidaknya satu jalan keluar agar aman. Pangeran kecil tidak berbicara. Dia mengambil ketel untuk pergi jauh. Saya memutuskan untuk mengikutinya. Pangeran kecil dengan tegas mengikuti jalannya sendiri dan berjalan maju. Saya belum pernah memiliki kegigihan dan kepercayaan seperti itu sebelumnya. Tapi sekarang karena takut gagal, hanya tinggal di zona nyaman saya. Kami berjalan sampai senja sampai matahari terbenam. Akhirnya besok pagi, kami menemukan oasis di kejauhan. Pangeran kecil mengajariku satu hal lagi. Alasan mengapa bintang bersinar, itu karena ada bunga lain di atas yang tidak bisa kamu lihat. Gurun itu indah, karena ada tempat di mana ada mata air yang jernih. Pangeran kecil tidak pernah lupa menyukai pertanyaan yang saya buat untuk menutupi moncong dombanya. Bagaimanapun, dia bertanggung jawab atas bunganya. Tapi sebelum itu, saya harus bertanya kepada pangeran kecil tentang hal-hal ini. Seperti apa yang terjadi pada ular berbisa itu? Ular itu adalah orang pertama yang ditemui pangeran kecil ketika dia datang ke bumi. Ular itu memberitahu pangeran kecil, bumi adalah tempat yang rusak dan tragis. Ular itu memiliki beberapa gigi khusus. Jika suatu saat pangeran kecil merindukan planetnya, dia bisa membantunya pergi. Pangeran kecil mengingat janji ini dan mulai melanjutkannya. Beberapa lama kemudian, pangeran kecil datang ke Taman Mawar. Tapi pangeran kecil itu langsung menangis. Mawarnya pernah memberitahunya, dia adalah satu-satunya bunga di alam semesta. Tapi di taman ini, ada ribuan bunga yang persis seperti dia. Dia pikir dia memiliki bunga khusus di alam semesta. Tapi yang dia miliki hanyalah mawar biasa. Pada saat ini seekor rubah menemukan pangeran kecil yang kesepian. Dia menolak permintaan pangeran kecil untuk bermain bersama. Karena dia belum dijinakkan. Yang disebut domestikasi adalah untuk membangun hubungan emosional. Untuknya, pangeran kecil itu seperti ribuan anak laki-laki lainnya. Mereka tidak saling membutuhkan. Tetapi jika pangeran kecil menjinakkannya, satu sama lain, adalah keberadaan yang unik di dunia. Tapi untuk menjinakkannya, pangeran kecil datang ke sini pada waktu yang sama setiap hari.
Itu adalah cinta yang membuatnya meleleh. Jika Anda datang pada jam 4 sore, kemudian saya akan mulai merasa bahagia pada jam 3. Tapi jika kamu datang kapan saja, saya tidak tahu kapan saya mulai bersemangat. Pangeran kecil menjinakkan Rubah. Waktu untuk berpisah akan segera datang. Pangeran kecil sangat bersalah. Dia bisa melihat bahwa Rubah itu sedih. Tapi Rubah berkata, "Perbuatanmu telah mengisi hidupku dengan sinar matahari. Karena saya tidak makan roti, ladang gandum di sana dulu tidak berguna bagiku. Tapi karena rambutmu pirang, maka ladang itu akan mengingatkanku padamu. Hanya karena kamu membuang banyak waktu di sisiku. Itu membuatku merasa penting." Pada saat ini pangeran kecil akhirnya mengerti. Orang akan memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah mereka kerjakan. Karena dia menyirami mawar itu, selimuti dia di malam hari. Mendengar keluhannya, jadi untuknya, dia sendiri lebih baik dari semua. Saya harus bertanggung jawab untuknya. Aku ingin kembali dan merawatnya. Rubah memberitahu pangeran kecil sebuah rahasia. Sebagai hadiah perpisahan, hanya dengan hati kita bisa melihat esensi dari segala sesuatu. Hal-hal yang sangat penting tidak terlihat dengan mata telanjang. Pangeran kecil telah pergi. Dia harus bertanggung jawab atas mawarnya. Tapi siapa yang bertanggung jawab pada Rubah? Mungkin Rubah juga mengerti. Belenggu yang dibuat harus mengambil risiko air mata. Pesawat akhirnya bekerja lagi. Saya sangat bersemangat untuk berbagi kegembiraan dengan pangeran kecil. Tapi dia tidak melihat siapapun. Aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mulai mencari dengan panik di padang pasir. Akhirnya menemukannya di pohon. Benar saja, ada ular berbisa itu. Aku tidak ingin membuatmu tidak nyaman. Sepertinya aku sudah mati. Sebenarnya tidak, hanya saja tempat yang saya tuju terlalu jauh. Tidak bisa pergi dengan tubuh ini. Saya mencoba yang terbaik untuk menjaga senyum pangeran kecil. Karena penampilannya, harapan dan impian yang saya miliki kembali bersinar. Tapi pangeran kecil mengatakan yang sebenarnya lagi. Hal-hal penting yang perlu diambil hati untuk dirasakan. Aku masih akan mendengar tawamu setelah aku pergi. Karena aku akan tertawa bahagia di salah satu bintang. Tapi Anda tidak tahu yang mana itu. Jadi sepertinya semua bintang sedang tertawa. Saya memegang pangeran kecil di tangan saya. Saya baru saja merasakan dia memasuki kondisi tidur nyenyak. Tapi aku tidak bisa menariknya ke atas. Bangun keesokan harinya, pangeran kecil benar-benar pergi. Tidak meninggalkan jejak keberadaannya. Melihat cakrawala yang jauh, aku tiba-tiba menyadari, semua ini sepertinya hanya mimpi. Semua ini tidak terjadi. Dia belum ada di sini dan semuanya belum terjadi. Ternyata kepolosan seperti anak kecil itu hanya bisa hilang seiring waktu. Sampai malam, bintang-bintang berubah menjadi tawa pangeran kecil. Saya yakin pada saat ini bahwa dia benar-benar datang. Aku tidak akan sendirian mulai sekarang. Setiap bintang di langit tersenyum untukku. Film dongeng ini, anak itu tampak tenang. Tapi orang dewasa yang menonton pasti akan meneteskan air mata. Karena kita semua adalah pangeran kecil. Tapi kita tidak bisa menjadi pangeran kecil lagi.